Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januarti dengan NIM 240102055. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resum dari Nelly Hidayani tentang buku Filsafat Etika Islam. Bab 1, Dasar Pemikiran Etika Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan tidak bergantung pada kekayaan atau kedudukan, melainkan pada kebersihan hati, pengendalian nafsu, serta kedekatan dengan Allah. Etika dipahami sebagai latihan nyata dalam membentuk akhlak, bukan hanya teori, dengan tujuan akhir mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapainya, manusia harus mengenal dirinya sendiri. Dalam diri ada beberapa unsur, yaitu nafsu, cenderung mengikuti kesenangan sesaat, akal, alat berpikir untuk membedakan benar dan salah, qalb, hati, pusat kesadaran spiritual, ruh, jiwa, sumber kehidupan rohani. Jika akal dan hati mampu mengendalikan nafsu, maka lahirlah akhlak yang baik. Tetapi kalau nafsu yang menguasai, maka manusia jatuh pada keburukan. Bab kedua, kritik terhadap dogmatisme. Dogmatisme adalah sikap atau pandangan menerima suatu ajaran, keyakinan, atau pendapat secara mutlak tanpa mau diuji, dipikirkan ulang, atau dikritisi. Dogma di sini maksudnya adalah keyakinan yang dipaksakan tanpa dasar rasional atau praktik nyata. Dalam filsafat dan etika, dogmatisme berarti 1. Berpegang buta pada keyakinan tertentu tanpa memberi ruang pada akal atau pengalaman untuk menilai kebenarannya. Yang kedua, menganggap pendapat sendiri selalu benar, sehingga menutup kemungkinan dialog atau koreksi. 3. Cenderung spekulatif, misalnya membuat klaim metafisika yang tidak bisa dibuktikan secara rasional tetapi dipaksakan sebagai kebenaran. Contoh sederhana dogmatisme dalam agama, hanya menerima ritual atau aturan tanpa memahami makna dan tujuannya, lalu menganggap semua yang berbeda pasti salah. Dogmatisme dalam filsafat, membuat klaim besar tentang realitas, misalnya tentang jiwa, akhirat, atau alam semesta, tapi tidak bisa dijelaskan atau diuji dengan akal maupun pengalaman. Al-Ghazali mengkritik filsafat metafisika yang terlalu spekulatif, lalu mengarahkan etika pada wahyu dan praktik akhlak. Sedangkan Kant menolak metafisika dogmatis, lalu membangun etika dari akal praktis yang universal. Al-Ghazali dan Kant sama-sama mengkritik dogmatisme karena jika terlalu spekulatif, etika hanya berhenti di teori, tidak bisa dipraktikkan. Jika terlalu kaku, dogma justru bisa menghalangi manusia berpikir kritis dan bertindak benar. Dogmatisme menerima sesuatu secara mutlak tanpa kritik. Etika sehat harus terbebas dari dogmatisme dan lebih menekankan praktik nyata. Al-Ghazali dengan wahyu dan akhlak, kan dengan akal dan moral universal. Resum yang telah Nelly susun mengenai dasar pemikiran etika Al-Ghazali dan kritiknya terhadap dogmatisme sudah sangat jelas dan terstruktur sebagai landasan presentasi. Inti pesan bahwa kebahagiaan terletak pada kebersihan hati dan pengendalian diri, serta penolakan terhadap keyakinan yang kaku tanpa pengujian sudah tertangkap dengan baik. Namun, agar materi ini menjadi lebih kaya dan mendalam saat disajikan, ada beberapa aspek kunci yang perlu diperkaya, terutama yang berkaitan dengan praktik nyata dan konteks pemikiran kedua tokoh. Mendalami etika Al-Ghazali. Dari teori ke aksi pada bab 1, pembagian unsur diri, nafs, akal, qalb, dan ruh, sudah bagus, tetapi kurang menyebutkan bagaimana proses pengendalian nafsu itu dilakukan. Etika Al-Ghazali tidak hanya berhenti pada bagian komponen jiwa, melainkan berlanjut pada metode praktis untuk membersihkan hati yang dikenal sebagai takziyatun nafs atau pembersihan jiwa.
Untuk presentasi, penting untuk menyebutkan bahwa ajaran ini bersumber dari karya besarnya, seperti Ihya Ulumuddin, di mana ia merinci latihan spiritual dan perjuangan melawan nafsu sebagai langkah nyata menuju kedekatan dengan Allah. Selain itu, perlu diperjelas peran akal dalam resum. Akal disebut sebagai alat pembeda benar dan salah. Namun dalam konteks Al-Ghazali, akal berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan melaksanakan petunjuk wahyu. Akal tidak berdiri sendiri sebagai penuntun moral, seperti pada filsafat barat. Kebahagiaan sejati hanya mungkin tercapai jika akal tunduk pada petunjuk ilahi dan mengarahkan hati. Pada bab 2, kritik terhadap dogmatisme sudah terdefinisi jelas, yaitu penolakan terhadap keyakinan yang diterima secara mutlak. Namun, saat membahas kritik Al-Ghazali terhadap filsafat metafisika, akan lebih kuat jika menyebutkan bahwa beliau secara spesifik mengkritik spekulasi para filsuf yang berani membuat klaim tentang hal-hal gaib tanpa dasar rasional atau wahyu yang kuat. Bagi Al-Ghazali, dogma semacam itu berbahaya karena mengalihkan manusia dari praktik akhlak yang nyata yang diajarkan oleh syariat. Terakhir, perbandingan dengan Immanuel Kant perlu diperkuat dengan istilah kuncinya. Ketika menyebutkan membangun etika dari akal praktis yang universal, maka audiens akan lebih mudah mengingatnya jika menggunakan frasa imperatif kategoris. Imperatif kategoris adalah inti dari etika Kant yang menuntut setiap tindakan harus bisa dijadikan hukum universal. Inilah cara Kant menghindari dogmatisme. Moralitas harus bisa diuji oleh rasionalitas universal setiap individu, bukan oleh otoritas atau kaum spekulatif. Dengan memasukkan detail tentang tadzkiyatun nafs Al-Ghazali dan imperatif kategoris Kant, presentasi ini akan memiliki kedalaman praktis dan filosofis yang lebih memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.